Rouse Gaiden Hosenka, chapter 43, bagian belakang. Jam 6 pagi, di hutan monster, pertarungan Hosen melawan SMA Aimei akan dimulai. Para petarung kuat dari kedua pihak telah hadir. Seperti yang diprediksi sebelumnya, Kurosaki berdiri di pihak SMA Aimei. Sampai saat itu, Gamera masih yakin ucapan buta. Maru juga berpikir demikian. Ia yakin semua akan berjalan dengan lancar. Ia mengatakan alasannya pada Susumu, yang mana Maru melihat sorot mata Denjiro seperti bukan musuh. Di pihak sebelah, Nagai meminta Kageyama untuk menyerang lebih dulu. Namun Kageyama meminta waktu untuk berbicara dengan Rei. Ia sebelumnya sudah merencanakan sesuatu dengan Jin. Mereka sebelumnya berencana mengkhianati Nagai tepat sebelum peperangan dimulai. Kageyama yang telah menegaskan Kurosaki akan membantu Hosen. Mereka akan bergabung dengan Aimei lebih dulu agar bisa membebaskan Rei yang ada dalam genggaman Aimei. Kageyama sempat bimbang menjalankan rencananya sendiri karena ia terus-menerus ditekan Nagai untuk tak mengatakan apapun atau ia akan menghajar Rei. Kageyama memberitahu Rei bahwa ia sudah yakin dengan keputusannya. Ia paham dengan kondisinya. Ia harus memihak buta. Rei terkejut dengan sikap Kageyama yang menjadi lebih dewasa. Rei membisiki Masa, Kurosaki akan membantu Hosen. Sementara itu, para petinggi Kurosaki sudah berada di sisi Nagai. Ia akan mengurus Gamera dan yang lain akan menjadi lawan mereka. Sejenak, Kageyama memandang Nagai Kirin. Ia mengatur siasat agar bisa memukulnya. Buta di sisi seberang mempercayai Kageyama. Dengan tinjunya, Kageyama memukul leher Nagai Kirin. Diikuti sorakan petinggi Kurosaki, perang antara Aimei melawan aliansi Hosen dan Kurosaki dimulai. Buta memuji Kageyama yang telah menjadi pria sejati. Kemudian tugasnya kini mengantar Gamera ke Nagai Kirin. Nagai tak menduga Kageyama akan mengkhianatinya. Kageyama membayar hutangnya pada Nagai. Nagai kembali berdiri. Ia hanya bisa terdiam menyaksikan. Kurosaki dan Hosen berkolaborasi menghajar pasukan Aimei. Kini keadaan berbalik. Nagai yang ingin menempatkan Hosen dalam situasi 400 melawan 800 orang, malah pihaknya yang berada di situasi itu. Nagai mencoba tenang menghadapi situasi. Ia tak bisa mengandalkan jumlah. Kini hanya ada satu cara. Ia harus menghancurkan perwakilan Hosen untuk mematahkan semangat mereka. Meskipun semua rencananya gagal, Nagai masih bisa tenang dan menemukan solusinya. Ini membuktikan levelnya beberapa tingkat di atas Kageyama atau Shishimaru. Terlihat satu persatu pasukan Nagai mulai dihabisi. Nagai memusatkan perhatiannya pada ancaman yang datang padanya, yaitu Terakado Buta dengan kekuatannya membukakan jalan bagi Gamera. Nagai kian serius, kini fokusnya tertuju pada mereka berdua. Nagai Kirin melihat ke bawah. Dia memperhatikan Hosen yang ingin mengembangkan kekuatan para petingginya untuk menghadapi perang besar mendatang. Gamera yang dibuat kagum saat melihat punggung Buta. Semangat juangnya takkan pernah padam. Buta menurutnya pria besar yang menepati janji untuk melindunginya tanpa terluka. Buta meminta Gamera bersiap. Di hadapan mereka, Nagai sudah bersiap jika harus 2 lawan 1. Namun Buta meminta Nagai membebaskan Masa jika Gamera menang melawannya. Nagai mengatakan kondisi Masa yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ia membawanya ke tempat itu, meskipun ia tak tahu kondisinya sekarang. Namun itu sudah cukup bagi Buta. Nagai meminta
Pertarungan dilakukan jauh di tengah hutan dengan Masa ikut bersamanya dan Gamera. Jika Gamera menang, Masa akan dibebaskan. Namun jika Gamera yang kalah, maka Aimee yang akan dinyatakan pemenang. Gamera mempertanyakan negosiasi yang terlihat tak menguntungkan mereka. Namun Buta tak mempermasalahkannya. Buta mempercayakannya pada Gamera. Buta benar-benar menunjukkan kebesaran hatinya pada Gamera. Ia berharap Gamera bisa menyelamatkan Masa. Buta ingin Gamera menunjukkan kemampuannya pada Masa serta menyadarkannya untuk kembali ke Hosen. Meski Gamera pesimis karena ia bahkan pernah kalah oleh Masa, apakah ia bisa menang melawan Nagai? Gamera berjanji akan menyampaikan pesannya pada Masa. Ia meminta dukungan pada Buta. Buta menepuk punggung Gamera untuk membakar semangatnya. Gamera yang ditugaskan pada sebuah misi oleh pria brengsek terbaik di dunia. Gamera yang sudah mendapat cap telapak tangan Buta akan menuju ke lokasi pertempuran. Pada hari itu, Gamera telah memahami apa itu arti pemimpin sejati. Ia kini berjalan bersama Nagai dengan penuh percaya diri. Di tengah perang besar di hutan Tengu, Masa bertanya-tanya mengapa mereka membawanya ke sana. Gamera mengatakan itu adalah perintah Buta agar Masa diam dan menyaksikan pertarungannya melawan Nagai. Masa sedikit tak terima mengapa ia hanya menjadi penonton. Namun ia justru terkejut melihat dua petarung dari kedua sekolah sudah memasang wajah serius. Gamera maju mendekati Nagai. Nagai sudah mengincar kepala Gamera. Dengan jangkauan serangannya, ia seharusnya bisa menyerang Gamera tanpa mengkhawatirkan serangan balasan. Masa memperingatkan Gamera agar tetap menjaga jarak dengan Nagai. Dan benar saja, Nagai melayangkan tendangannya ke wajah Gamera. Gamera mendapatkan serangan bertubi-tubi meskipun ia mencoba mempertahankan posisinya. Lalu sebuah tendangan keras kembali meluncur ke wajah Gamera. Gamera menerima serangan telak lagi. Nagai kaget melihat daya tahan Gamera yang tak juga roboh terkena serangan keduanya. Yang lebih mengejutkannya, Gamera tiba-tiba maju menerjangnya. Gamera berniat menjatuhkan Nagai untuk pertempuran bawah. Kemudian Gamera membanting Nagai Kirin dengan keras. Gamera membiarkan dirinya diserang untuk membuat Nagai masuk ke jangkauan serangannya. Ia yang berhasil menjatuhkan Nagai, memegang kepalanya dan menghajarnya. Masa menyaksikan kebrutalan Gamera menghajar Nagai berulang kali. Namun, Gamera tak berhenti sampai di sana. Meski ia merasakan pendarahan yang begitu hebat akibat menerima serangan banyak dari Nagai, darah yang mengalir dari hidungnya dan juga mata kirinya berdarah. Bahkan ia kehilangan satu giginya. Gamera kembali melayangkan pukulannya pada bos Aimee. Serupa dengannya, Nagai juga belum menyerah. Ia kembali bangkit dengan menanduk Gamera. Gamera pun terkejut dengan daya tahan luar biasa Nagai. Situasi semakin memanas. Nagai Kirin setelah menerima pukulan Gamera malah sudah kembali berdiri di hadapannya. Keduanya terlihat seperti monster meski kondisi mereka sama-sama buruk. Lalu Nagai memberi Gamera sebuah tendangan keras. Nagai terus menghujani Gamera dengan tendangannya. Masa yang melihat kondisi Gamera mulai mengkhawatirkannya, tapi Gamera lagi dan lagi memintanya untuk diam dan menyaksikan. Masa tak bisa terus berdiam diri melihat Gamera dipukuli. Lalu ia berlari ke arah Nagai. Tetapi di tengah pertarungan, Nagai malah merasakan sakit kepala. Masa memintanya menyerang Nagai saat Nagai merasakan sakit di kepalanya. Namun Gamera bukanlah seorang pengecut.
ia memahami Nagai sama dengan dirinya, sudah berjuang, jadi ia tak akan melakukan kecurangan. Pun dengan Nagai yang kini marah pada Masa. Masa semakin memprovokasi Nagai, yang membuat Nagai akan melayangkan tendangannya pada Masa. Namun dengan sigap, Gamera menahan Nagai. Kemudian membanting tubuh Nagai Kirin ke tanah. Gamera tak ingin Masa ikut campur dalam pertarungannya. Ia menyayangkan tindakan bodoh Masa, karena selain bertarung, Gamera juga harus melindunginya, dan itu merepotkan baginya. Gamera yang tak ingin diganggu, memukul Masa hingga terjatuh. Ia kembali menegaskan pada Masa agar tetap diam dan menyaksikan. Meski Gamera tahu Masa mengkhawatirkannya, ia tak ingin Masa kembali terluka. Begitu perintah buta. Gamera meminta Masa untuk memperhatikan pertarungannya agar ia bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Masa pun menangis di hadapan Gamera. Ia meminta maaf atas tindakannya, namun tanpa mereka sadari, Nagai sudah berdiri di belakang Gamera. Ketika Gamera memalingkan tubuhnya, ia mendapat tendangan keras dari Nagai. Sebuah tendangan keras yang membuat Gamera mengalami pendarahan hebat. Masa kini memahami Gamera. Ia memberikan dukungannya pada sahabatnya itu. Gamera tak akan menyerah. Setelah menerima tendangan Nagai, ia mencengkram kaki pemimpin Aimei itu. Dengan otot-ototnya, Gamera menahan pergerakan Nagai. Lalu, ia memberikan pukulan balasan padanya. Kebaikan Gamera dan Buta memang berbeda. Buta yang kuat saat bertarung demi teman-temannya, sedangkan Gamera yang kuat saat bertarung di depan temannya. Dengan emosi yang ia salurkan pada tangannya, pertempuran itu mendekati puncaknya.